Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita semua sekeluarga diberi kesehatan selalu. Amin. Apalagi khususnya di tengah pandemi ini. Sekarang COVID-19 semakin menyebar luas dan korbannya juga semakin banyak. Oleh karena itu, Bu Ririn mengingatkan kepada anak-anakku semua, jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker kemana-mana, jaga kesehatan selalu biar tetap sehat, semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sudah berdoa ya semuanya. Nah, sekarang Bu Ririn mau mengingatkan tentang jargon yang pernah Bu Ririn kasih. Ayo, masih ingat apa enggak? Ketika Bu Ririn bilang salam lestari, jawabnya salam konservasi. Sekali lagi kita coba, salam lestari, salam konservasi. Nah, salam lestari dan salam konservasi ini berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA, khususnya materi pada bab pencemaran lingkungan. Sebelum Bu Ririn menjelaskan tentang materi pencemaran lingkungan, yuk kita tonton video yang satu ini. Wow, bagus banget ya videonya. Dulu waktu Bu Ririn snorkeling di dalam lautan. Oh, pengen banget snorkeling lagi. Kenapa bisa snorkeling? Karena lautannya itu bersih, jernih, dan tidak tercemar. Sedangkan kalau lautan yang tercemar itu udah nggak bisa dibuat snorkeling. Karena apa? Lautannya sudah tercemar, airnya sudah tercemar, warna kuning-kuning gitu, terumbu karangnya mati, ikan-ikannya mati, nggak ada semua yang kayak tadi. Terumbu karangnya bagus kan, ikannya bagus. Nah, biar laut itu tidak tercemar, kita harus menjaga lautan. Tapi tidak hanya menjaga lautan, tapi menjaga bumi kita dengan melestarikan dan melakukan konservasi di bumi. Salah satunya adalah melakukan pencegahan pada pencemaran lingkungan. Tapi sesungguhnya apa sih pencemaran lingkungan itu? Ayo, ada yang tahu pengertiannya nggak? Kita belajar bareng-bareng ya. Cek di slide berikutnya. Pencemaran lingkungan merupakan kontaminasi pada lingkungan yang menyebabkan perubahan bahkan kerugian pada lingkungan tersebut. Alhamdulillah, akhirnya sekarang sudah tahu semuanya apa itu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kita cek di slide selanjutnya, apa yang menyebabkan pencemaran udara, air, tanah, dan suara, lalu apa juga dampaknya. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara bisa berasal dari oksidasi ataupun substansi partikel radioaktif, apapun yang bisa menyebabkan perubahan pada udara itu sendiri. Dampak dari pencemaran udara bisa terjadi hujan asam, perubahan cuaca, penipisan ozon, kerusakan mata, kanker kulit, hingga penyakit pada pernafasan yang sangat akut. Kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan karena adanya zat radioaktif maupun bahan kimia lainnya yang bisa menyebabkan kandungan di dalam tanah itu menjadi rusak. Dampak dari pencemaran tanah bisa merusak tanah pertanian, adanya bencana alam, kontaminasi air, dan juga buruk bagi kesehatan loh. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan karena adanya kontaminasi bahan kimia, cairan minyak, ataupun bahan-bahan lainnya yang bisa merusak kandungan air.
Dampak dari pencemaran air bisa menyebabkan penyebaran penyakit karena air diminum oleh semua makhluk hidup. Selain itu, terjadi gangguan rantai makanan, kerusakan ekosistem, bahkan menurunnya kadar oksigen di dalam air. Yang terakhir, pencemaran suara. Pencemaran suara ini bisa disebabkan karena adanya vibrasi maupun pergerakan air, udara, gas, dan juga mesin atau suara apapun yang bisa merusak atau mengganggu pendengaran kita. Contoh suara yang mengganggu yang menyebabkan kebisingan seperti orang ribut, suara kereta, mesin motor, suara petir, pesawat jet maupun roket. Sehingga hal tersebut memberikan gangguan pada tidur, kesehatan pendengaran, mental, kerja, bahkan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Alhamdulillah, pelajaran kita terkait pencemaran lingkungan hari ini sudah selesai. Kalau ada yang ditanyakan, boleh kok silahkan DM Bu Ririn atau ditanyakan di grup ya, di grup pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Bu Ririn punya tugas nih buat kalian. Nah, tugasnya, jeng jeng, sudah baca judulnya? Judul artikel ini terkait barang-barang yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan di tengah pandemi COVID-19 ini. Barang-barang ini nantinya bisa jadi menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, untuk mencegahnya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk mencegah terjadi pencemaran lingkungan? Entah barang-barang ini mau diapain atau diapain. Jangan dibakar loh ya. Cari solusi lainnya. Gunakan critical and creative thinking kalian untuk menganalisis, mencari solusi agar tidak ada pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh barang-barang medis hasil dari pandemi COVID-19 ini. Semangat! Alhamdulillah, materi terkait IPA khususnya bab pencemaran lingkungan hari ini sudah selesai. Jangan lupa sama tugasnya dikerjakan ya dan dikumpulkan tepat waktu. Sekian dari Bu Ririn, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.